Takutlah zalim dengan diriku. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamna, dan engkau memberikan kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami ini dalam menjadi orang yang rugi. Nabi Yunus ketika salahnya meninggalkan kaumnya, nggak mau dakwah, kaumnya ini nggak mau diajak, kaum Nabi Yunus itu hanya beberapa orang kayak kita ini ngaji 2-3 orang, sampainya banyak ribuan. Tapi ketika kaum Nabi Yunus ini sudah mulai membandel, maka ditinggalkan. Itu menjadi kesalahan Nabi Yunus, tidak dakwah kepada mereka. Maka ketika naik di perahu, di kapal, Nabi Yunus kena undian. Nabi Yunus itu. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, sungguhnya maha suci engkau ya Allah, dan sungguhnya aku ini adalah termasuk orang yang zalim. Jadi kalau Nabi melakukan satu kesalahan langsung mengakui kezalimannya. Tapi kalau kita ini manusia biasa, Nabi salah kaji, apa salah saya katanya, padahal dari ribuan kesalahan yang kita buat. Kita lanjut salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dalam satu makolahnya mengatakan beliau bahwa barang siapa belajar maka hendaklah dia mengetahui sanadnya, karena sanad itu adalah termasuk daripada bagian ilmu. Karena sekarang banyak sekali orang yang pandai bicara, pandai membahas kitab, tetapi dia tidak punya sanad, sehingga banyak sekali kekeliruan dan bisa berpeluang untuk menyesatkan orang lain. Bisa berpeluang menyesatkan orang lain. Sekarang kan ini lagi viral ini sekarang ini. Ada orang ya yang apa namanya Mama Lemon atau siapa namanya itu. Dia itu punya ilmu, bisa bicara sama malaikat, bisa sekaligus bicara dengan Tuhan, bisa bicara langsung dengan Allah di alam kubur. Bahkan sudah menyatakan dirinya sudah ketemu dengan Allah, sudah ketemu sama para malaikat, sudah ketemu dengan rohnya para nabi, bahkan sampai bahasanya semut dia bisa ngomong, cecak dia bisa ngomong. Kalau orang nggak punya sanad, ini cepat percaya dan akhirnya akan menjadi sesat. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini, mari kita kembalikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, dengan kesucian hati dan pikiran. Kita akan masuk di surat Al-Baqarah. Kita akan masuk di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang mengetahui apa yang dimaksud dengan yang demikian itu. Jadi kalau orang ahli tafsir saja sudah menyatakan seperti itu, maka kita nggak boleh ngawur-ngawur membahas ayat-ayat mutasyabihat, nggak boleh mengada-ada. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik, hanya Allah yang mengetahui apa yang dimaksud dengan alif lam mim, yasin, shad, nun, kaf, ha, ya, ain, shad, dan seterusnya. Zalika, yang demikian itu al-kitabu, yaitu kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kita bahas sedikit. Kalau dalam bahasa Indonesia zalika itu artinya itu, dalam bahasa Jawanya menikah, dalam bahasa Sasaknya nikah. Kenapa Allah menggunakan kata zalika atau kata itu yang artinya itu adalah Al-Quran? Maksudnya apa? Itu adalah kitab Al-Quran. Kalau dibahasakan Jawa sak menikah, kalau dibahasakan Sasak nikah. Jadi Allah berbahasa santun dan sopan sekali kepada kita dengan bahasa tata nikah, sehingga Allah menggunakan kata zalika. Al-kitabu, yaitu kitab Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minun, ciri-ciri yang bertakwa itu alladzina yu'minuna, yaitu orang yang beriman bil ghaib, dengan sesuatu yang gaib. Apa yang gaib? Langit gaib, kubur gaib, malaikat gaib.
Mahsyar gaib. Para nabi sekarang udah gaib. Nggak ada lagi nabi. Ada yang masih hidup tapi digaibkan oleh Allah. Nah, jadi ciri orang yang bertakwa itu meyakini dengan perkara-perkara gaib. Bukan untuk dizahirkan yang gaib ini. Kalau Anda sudah bertemu dengan sesuatu yang gaib, maka itu namanya Anda sudah ma'rifat. Dan apabila sudah ma'rifat, maka itu haram hukumnya diceritakan. Analoginya begini. Misalnya Pak Net nikah. Pak Net mau nikah. Berencana mau nikah. Maka ini syariat. Berangkat pergi ngapel syariat. Itu sampai akhirnya terjadilah perjanjian, kemudian naiklah di pelaminan untuk menikah. Ini sudah hakikat. Waktu pengantinan boleh diceritakan atau tidak? Tidak boleh. Maka apa kita lakukan sekarang dari syariat? Dan ketika kita sampai pada titik hakikat kemudian menuju ma'rifat, maka ma'rifat itu haram hukumnya diceritakan. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya jadi guru, sudah bertemu malaikat, itu sudah ma'rifat, maka haram hukumnya kalau diceritakan. Kalau kita percaya, kita sesat. Tidak boleh, karena Allah memberikan ujian kepada kita untuk mengimani sesuatu yang gaib. Jangan mengada-ada. Nah, orang yang cepat percaya di sini, maka itu sudah taraf imannya lemah sekali. Lemah sekali keimanan kita. Maka kita harus hati-hati. Dulu beliau Al-Razi memberikan analogi seperti ini. Bahwa apa kata beliau? Kalau syariat itu ibaratnya orang mau nikah. Nah, mudah-mudahan beliau Al-Razi ini melihat YouTube saya atau apa yang saya sampaikan ini. Antum dulu yang menyampaikan bahwa syariat itu ibaratnya kalau orang mau nikah, itu dia pergi ngapel dulu, mempersiapkan segala ini syariatnya. Setelah duduk di pelaminan, ini hakikatnya. Maka ketika pengantinan itu haram hukumnya diceritakan. Begitu dia dulu ya, menyampaikan hal ini. Bahwa ketika orang itu sudah sampai pada tahap ma'rifat, maka haram hukumnya untuk menceritakan. Orang yang sudah melihat alam kubur berarti dia sudah ma'rifat. Orang yang sudah bicara dengan malaikat itu sudah tahap ma'rifat. Orang yang sudah bertemu dengan Allah, mengaku dirinya bertemu dengan Allah, maka dia sudah tahap ma'rifat. Maka itu haram hukumnya untuk menceritakannya.